Sarina FM. Dari Jalan Raya Tropijet kilometer 2 Sepora Utara, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Sasaraina, melangkah ke acara berikut ini. Pendengar, sesaat lagi program Talkshow Musaraina hadir di ruang dengar Anda. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sasaraina untuk Kearifan Lokal. Selamat pagi kawan Sasaraina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ketemu Anda kembali di Talkshow Musaraina edisi hari ini, hari Senin 4 Mei 2026. Dan pagi ini sangat berbahagia karena narasumber kita yang gagah sudah hadir di studio. Langsung saya sapa, ini ada Bang Victor. Selamat pagi. Sehat-sehat aja ya. Oke. Mungkin bisa didekatkan lagi ke mic. Nah gitu. Biar pendengar kita bisa mendengar suara gagah dari Bang Victor. Kawan, di Talkshow Musara ini saat ini akan dipandu nanti oleh rekan Christian Telediu. Baik, tanpa banyak yang saya ucapkan, langsung saja kita serahkan ke Christian Telediu yang saat ini sudah berada di samping. Tampilannya megah sekali. Iya. Silakan Bang Chris. Baik, terima kasih. Di pagi hari ini kita sudah hadir bersama dengan narasumber kita yang Bapak Victor, ya. Bapak Victor sebagai Bapak Victor Binsar Pendapotan, SOS, MM, GRMO, KRMO, CAFG, CTAF, CIFRA. Ini panjang sekali nih Pak. Ini sebagai PLT Inspektur Pembantu Khusus Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kawan Sasaraina, pagi ini Bapak Victor panjang sekali nih Pak. Gelarnya ini Pak. Bisa mungkin Bapak jelaskan gelar ini Pak. Baik, ya selamat pagi kepada rekan-rekan di Radio Sasaraina. Selamat pagi juga saya sampaikan kepada kawan Sasaraina. Senang sekali saya bisa hadir di sini untuk bisa mensosialisasikan apa yang kami lakukan di Inspektorat. Rasanya ini baru pertama kali Inspektorat bisa mensosialisasikan, karena selama ini juga masyarakat bertanya-tanya, Inspektorat itu apa sih gitu. Ini sekali lagi kita bersyukur Radio Sasaraina bisa memfasilitasi acara ini. Tadi pertanyaan Pak Christian soal gelar ya. Jadi rasanya itu tidak perlu dibahas panjang. Intinya itu gelar-gelar sertifikasi non profesi yang pastinya itu di bidang pengawasan. CRMO, KRMO ini soal manajemen risiko, kemudian CAFG ini soal anti fraud governance, artinya anti fraud pada tata kelola pemerintahan, kemudian CITAP ini soal teknologi informasi ya. Iya. Tentu auditnya, kemudian CEFRA ini soal certified forensic auditor gitu ya. Iya. Jadi auditor yang bekerja dalam rangka penegakan hukum. Jadi itu hal yang biasa saja dan harusnya banyak sekali para pegawai inspektorat yang memiliki sertifikasi di bidang pengawasan. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Tadi kita sudah mendengarkan itu beberapa profil beliau ini. Dan kita pagi hari ini ada tema kita mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mentawai ini. Ini peran inspektorat dalam hal ini. Tapi sebelumnya saya tahu kepada Pak Victor ini tentang tema ini kita angkat ini. Saya ingin tanyakan kembali lagi sama Pak Victor, menjelaskan apa tugas dan fungsi inspektorat dalam
Secara khusus tentu kita di Kepulauan Mentawai ini mungkin sebagian merasa asing atau mendengar inspektorat sendiri saja mungkin sedikit agak deg-degan kita ini. Bapak bisa jelaskan ini, Pak? Baik, baik. Ya, pertama soal kesejahteraan ya. Kenapa kita sepakat dengan tema pagi ini, peran inspektorat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai? Karena menurut kita bahwa kesejahteraan itu adalah tujuan puncak dari semua proses yang dilakukan baik oleh pemerintah, baik oleh masyarakat ataupun individu-individu ya. Jadi hal ini juga termuat di dalam visi RPJMD 2025-2029 yaitu masyarakat Mentawai yang maju, berdaya saing dan sejahtera. Jadi puncaknya itu sejahtera. Jadi kami di inspektorat berpandangan bahwa semua yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini baik oleh pemerintah atau siapapun adalah dalam rangka menuju kesejahteraan itu. Itu menjadi tujuan bersama. Jadi terus pertanyaannya, peran inspektorat di mana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mentawai? Nah, inspektorat ini adalah salah satu OPD ya. OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang secara spesifik menurut PP 12 tahun 2017 yaitu tentang pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah adalah melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan itu berdasarkan perintah dari kepala daerah. Jadi sejatinya sebenarnya tugas pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah itu berada di bupati. Nah, pada pasal 17 disampaikan bahwa dalam rangka pembinaan pengawasan oleh kepala daerah dibantu oleh inspektorat. Jadi kami bertindak untuk dan atas nama kepala daerah. Gitu. Dan sekali lagi apa yang dilakukan adalah untuk mencapai kesejahteraan yang sebagaimana yang tercantum pada visi RPJMD 2025-2029 itu. Mungkin saya jelaskan secara teknis, ada dua peran utama inspektorat di dalam melakukan pengawasan intern ya. Jadi aparatur inspektorat itu dikatakan sebagai APIP ya, aparat pengawas intern pemerintah. Gitu. Jadi kami ini pengawas intern. Gitu. Apa yang dilakukan pengawas intern ada dua. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat asuransi ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat asuransi ini terdiri dari audit, review, evaluasi, monitoring yang intinya adalah kegiatan-kegiatan dalam rangka penjaminan kualitas, Pak. Itu. Nah, peran yang kedua, inspektorat juga harus mampu memberikan layanan konsultatif ya bagi OPD, masyarakat maupun perangkat desa. Secara umum begitu. Oke, baik Pak. Yang tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang bahwa inspektorat peran tugasnya adalah sebagai pengawasan internal. Lalu kemudian di sini ada juga dengan BPK dan juga dengan kejaksaan termasuk dengan sebagai pengawasan internal. Apa bedanya itu, Pak? Baik. Memang kadang-kadang banyak juga pertanyaan soal itu sehingga sulit membedakan ya. Karena sepertinya tindakannya hampir sama gitu ya. Jadi kalau inspektorat adalah pengawas intern gitu. Yang tunduk dan bekerja untuk dan atas nama pimpinan daerah. Jadi user dari inspektorat itu adalah pimpinan daerah. Oleh sebab itu seluruh laporan yang diberikan inspektorat itu tujuannya adalah kepada pimpinan daerah. Gitu ya. Nah, berbeda dengan BPK. BPK adalah pengawas eksternal gitu, yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri gitu. Jadi BPK itu ada di mana-mana di Indonesia. Mereka fokus soal keuangan, gitu ya. Dan pusatnya di Jakarta, gitu. Kita bagi BPK justru menjadi entitas yang mereka awasi, terutama soal keuangan. Jadi baru saja minggu kemarin exit meeting dengan BPK, mereka melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025. Nah, BPK adalah pengawas eksternal.
berbeda lagi dengan kejaksaan. Iya. Kejaksaan adalah aparat penegak hukum. Mereka bekerja dalam rangka penegakan hukum. Jadi yang mereka lakukan adalah memeriksa sebuah kasus yang dianggap kasus berdasarkan pengaduan atau apapun, dan mereka meneliti adakah perbuatan melawan hukum, adakah tindak pidana di situ yang akan mereka lanjutkan ke dalam proses litigasi. Itu bedanya. Baik Pak, kita tahu Bapak sudah menjelaskan dengan ini, bagi kita sudah sedikit mengetahui informasi-informasi. Lalu keberadaan inspektorat ini dengan pengawasan untuk setiap jalannya pemerintahan ini, tentu kita di sini diperhadapkan dengan ada 4 pulau besar Pak. Ya, 4 pulau besar, tentu kita terpisah dengan laut. Berbeda kita dengan di daerah daratan Pak ya. Tapi bagaimana inspektorat ini membagi peran kepada pengawasan ini terhadap daerah-daerah yang lain yang mungkin dengan personil yang tidak terlalu banyak, terbatas, bagaimana strategi inspektorat untuk itu? Baik, ya memang kita menyadari di Mentawai karakteristiknya agak berbeda. Jadi ketika kami berbincang-bincang dengan teman-teman inspektorat di daerah lain yang ada di daratan Sumatera, memang ya kita tidak bisa bekerja seperti mereka gitu. Kita bayangkan misalnya Padang Panjang itu hanya 2 kecamatan, untuk menjangkau batas wilayahnya hanya perlu ya BBM motor sekitar 1 liter lah. Iya. Nah itu kan jauh berbeda dengan kita di Mentawai, bahwa kita harus mengawasi dari ujung ke ujung. Konsekuensi yang pertama tentu pengawasan yang kita lakukan ini high cost, gitu ya. Butuh biaya besar gitu. Dan seperti tadi disinggung bahwa adanya keterbatasan sumber daya manusia di inspektorat, sampai sekarang memang kebutuhan tenaga pengawas di inspektorat itu belum terpenuhi ya. Tetapi begitu pun kondisinya, apa yang dilakukan inspektorat itu selalu dituangkan dalam PKPT. PKPT ini adalah program kerja pengawasan tahunan, dan itu adalah keputusan bupati, gitu ya. Jadi kami mencoba melakukan penilaian terhadap program-program yang akan dilakukan pada tahun berjalan berdasarkan besaran anggaran, berdasarkan risikonya. Kemudian kami membuat skala prioritas, dan itulah yang dicantumkan nanti dalam program kerja pengawasan tahunan. Nah, rasanya selama ini walaupun belum terlalu maksimal, tetapi rasanya kami tetap fokus terhadap program-program prioritas ya, untuk melakukan pengawalan ya, dan rasanya kita tidak menemui kendala atau halangan yang sangat signifikan yang kemudian membuat kita tidak bisa melakukan pengawasan secara optimal. Baik Pak. Jadi kita di pagi hari ini sesuai dengan tema yang kita angkat pagi ini, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mentawai. Tentu ini cukup unik ya kedengarannya Pak, dari peran inspektorat untuk itu. Bukankah tugas inspektorat adalah mengawasi atau mengaudit atau tanda kutip cari-cari kesalahan, atau ada hal-hal yang bagaimana cara mensejahterakan masyarakat kita nih di Mentawai ini? Baik. Ya memang kita tidak bisa pungkiri ya bahwa paradigma seperti itu masih melekat di inspektorat gitu ya. Tetapi beberapa tahun belakangan ini kepada kami aparat pengawas intern pemerintah ditekankan bahwa paradigma itu harus berubah. Gitu ya. Jadi memang selama ini yang terpikir oleh teman-teman di OPD dan juga masyarakat bahwa inspektorat itu adalah auditor yang datang mencari-cari kesalahan. Tetapi di kami bukan begitu paradigmanya. Kami ini mempunyai fungsi strategis sebagai pendamping bagi OPD-OPD dan teman-teman di OPD, gitu ya. Jadi dalam istilah bukunya dikatakan sebagai strategic partner ya. Gitu. Nah, oleh sebab itu
harusnya teman-teman di OPD menyambut baik ya kedatangan inspektorat. Karena apa yang kami lakukan adalah mengawal program-program yang dilakukan oleh OPD itu dalam rangka mencapai indikator kinerja utamanya, gitu ya. Jadi bukan soal mencari kesalahan, cuman kami mendampingi memastikan bahwa atas kegiatan yang dilakukan tercapailah indikator kinerja utama di OPD itu, gitu ya. Nah, secara persis apa yang kami lakukan, yang pertama kami melakukan review terhadap perencanaan pembangunan daerah. Dimulai dengan review RPJMD. Apa review RPJMD? Kami melakukan telaah atas kesesuaiannya dengan RPJMN, dengan RPJMD provinsi, termasuk indikator-indikatornya. Kemudian kami juga melakukan review terhadap rencana kerja pemerintah daerah tahunan. Nah, termasuk juga kami melakukan review terhadap renstra OPD, gitu ya. Yeah. Nah, apa yang kami lakukan itu untuk memastikan bahwa keselarasan program-program tersebut, gitu ya. Jangan-jangan nanti RPJMD-nya bicara lain, OPD bicara lain, gitu ya. Nah, itu di awal di tahap perencanaan kami telah lakukan itu. Nah, kemudian di tahap pelaksanaan kami melakukan probity audit namanya, gitu ya. Probity audit itu adalah audit yang dilakukan terhadap kegiatan yang sedang berjalan. Apa yang kami lakukan adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada, gitu ya, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, berikutnya ada kegiatan yang namanya post audit ya. Jadi post audit itu adalah audit yang dilakukan setelah pekerjaan dilakukan. Gitu ya. Tentu hasilnya adalah tentu rekomendasi-rekomendasi yang bersifat korektif. Ya. Sehingga perbaikan-perbaikan segera bisa dilakukan. Dan kita berharap dengan adanya inspektorat, kami telah melakukan audit terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut. Apabila ada teman-teman kejaksaan, kepolisian, kami bisa menjelaskan keadaan itu, gitu ya, bahwa kami telah melakukan audit menurut pemeriksaan kami seperti ini dan telah dilakukan tindakan korektif ya untuk memperbaiki keadaan-keadaan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi saya ingin tekankan bahwa inspektorat itu dulu dianggap sebagai dalam tanda kutip ini anjing penjaga rumah ya. Jadi kalau anjing ditaruh di depan pagar, kalau ada orang yang aneh-aneh tindakannya digonggong. Digonggong ya. Nah, kalau dia nyuri dikejar digigit gitu. Itu paradigma inspektorat yang lama. Gitu. Nah, sekali lagi paradigma inspektorat yang sekarang itu adalah strategic partner buat OPD. Jadi kami membuka layanan konsultasi, kami bersedia untuk diminta mendampingi dan segala macam layanan yang dibutuhkan oleh teman-teman di OPD maupun desa. Begitu, Pak. Baik Pak, kita khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini kan adanya banyak bantuan-bantuan, baik itukah dari pusat kah itu namanya, atau kan dari pemerintah itu sendiri, lalu kemudian pembangunan yang lain yang ada di desa, baik itu di kampung-kampung kita, dengan bantuan-bantuan ini, di desa, baik itu jalan ataupun bantuan-bantuan yang lain. Lalu kemudian inspektorat dengan program ini benar-benar mensejahterakan masyarakat kita di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bisakah Bapak memberikan contoh konkretnya, Pak? Baik. Setiap tahun kita melakukan pemeriksaan ya. Terutama yang paling dekat dengan masyarakat itu kan APBDes, Pak ya. Nah, jadi setiap tahun kita melakukan audit terhadap APBDes. Memang fokus kita adalah belanja yang langsung berkaitan dengan masyarakat, seperti bantuan-bantuan BLT yang masih berjalan, kemudian juga bantuan-bantuan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat itu selalu menjadi fokus kita. Di berbagai desa
kita terus menemukan bahwa ada belanja yang tidak tepat sasaran, ada penerimanya tidak tepat, itu menjadi fokus-fokus pengawasan kita. Nah, intinya sebenarnya adalah apa yang kami lakukan di inspektorat adalah memastikan bahwa semua kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh OPD termasuk pemerintah desa dalam hal ini tentunya belanjanya telah dikerjakan dengan baik dan memang mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka sekali lagi bahwa seluruh pergerakan yang terjadi di kabupaten Itu terjadi dengan, atau ini menjadi alasan, ataukah ada strategi lain dari pemerintah melalui inspektorat ini menyarankan bahwa proyek ini ditender bulan ini, nah, kan misalnya, kira-kira begitu Pak. ya. Jadi memang problem khas di Mentawai ini ya proyek terlambat, putus kontrak di akhir tahun, atau kemudian dilakukan adendum untuk mengerjakannya lompat tahun. Gitu ya. Nah, pengendalian proyek dalam hal ini pekerjaan itu murni di tangan OPD ya. Tentu saja dimulai dari pemaketan pekerjaan, kemudian pemilihan penyedia, kemudian pelaksanaannya, kemudian serah terimanya, kemudian pemeliharaannya. Sebenarnya itu harus dibuat schedule yang ketat oleh OPD, dalam hal ini tentu pejabat pembuat komitmennya. Kami di inspektorat bukan tidak mengawasi soal hal itu gitu ya. Nah, dalam berbagai proyek-proyek strategis yang kemudian mungkin dianggap perlu melakukan konsultasi ke inspektorat, banyak sekali yang mendatang ke inspektorat untuk melakukan konsultasi, apakah ini layak diperpanjang, apakah ini layak dibayar dan segala macam. Gitu ya. Kami melakukan pengawalan-pengawalan seperti itu. Tetapi memang menurut pemantauan kami selalu kita terlambat melakukan tender. Tender ini bahkan sudah dilakukan bahkan sampai di bulan 8 dengan masa pelaksanaan pekerjaan ada yang sampai 120 hari. Gitu. Iya. Nah, ini kan sangat kritis ya. Artinya benar-benar pekerjaan itu direncanakan selesainya di akhir Desember. Gitu. Nah, sebenarnya berbagai himbauan sudah kita lakukan ya. Bahkan aturan memberikan peluang kita melakukan tender sebelum anggaran disahkan, gitu ya. Tetapi kita tidak begitu memahami kendala-kendala yang dihadapi terutama oleh PD teknis yang selalu disampaikan kepada kita bahwa dokumen perencanaannya belum selesai gitu ya. Nah, oleh sebab itu di dalam MCP KPK selalu diamanatkan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan tahun besok, nah dokumen perencanaannya harus sudah selesai tahun ini gitu ya. Tetapi apakah itu otomatis langsung dilakukan seperti amanat MCP itu? Belum tentu. Karena faktor penentunya adalah ketersediaan anggaran. Gitu. Betul. Jadi seringkali bahwa anggaran pembangunannya tahun ini, anggaran perencanaannya juga tahun ini, gitu ya. Itu yang terjadi, itu lingkaran persoalan yang terjadi sehingga selalu persoalannya adalah tender terlambat, gitu ya. Saya melihat persoalannya di tender itu. Andaikan di tender di awal tahun, masa pelaksanaannya pasti harusnya berakhir di bulan Oktober, November, sehingga masih ada waktu kalaupun ada. Tetapi itu persoalan di OPD selalu persoalannya kembali soal perencanaan dan pemaketan pekerjaannya. Atau juga tender yang berulang, gitu ya. Nah, kita memperhatikan tender-tender yang dilakukan oleh UKPBJ perlu waktu kalau tender setidaknya 3 minggu. Nah, kalau itu di tendernya gagal, diulang lagi jadi 3 minggu lagi. Nah, itu kalau berhasil. Kalau sempat 3 kali 3 minggu sudah 9 minggu. Gitu ya. Itu sudah memakan waktu 2 bulan. Hanya satu tahapan pemilihan penyedia. Mungkin itu kendala-kendala yang nanti rasanya itu harus segera dibenahi. Tetapi poin pentingnya adalah pemaketan pekerjaannya di OPD harus sudah clear di awal tahun. Iya. Jadi kita di Mentawai ini Pak, yang sebagai pemerintah juga dengan hak dasar kita, berbicara dengan hak dasar. Beberapa hari yang lalu kita sudah hadir bersama dengan HAM, Hak Asasi Manusia di Kepulauan Mentawai, memberikan pandangan kepada kita, masyarakat khususnya hadir pada saat itu.
bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar kita adalah merupakan pendidikan, kesejahteraan, ekonomi warga, lalu banyak hal yang yang kebutuhan dasar kita untuk di Kepulauan Mentawai yang harus dipenuhi. Lalu mengingat dengan kondisi keterbatasan anggaran kita yang sekarang ini di Kepulauan Mentawai ini, bagaimana inspektorat sendiri memastikan APBD Mentawai ini yang terbatas ini tepat sasaran, Pak? Baik, ya bagi pemerintah ini kan ada klasifikasi urusannya. Ya, yang pertama yang Bapak sampaikan tadi, pendidikan kesehatan itu termasuk dalam urusan wajib. Gitu Ya, kebutuhan dasar kita. Ya. Nah, konsentrasi pemerintah terhadap dua hal itu bahkan diatur anggarannya. Untuk pendidikan 20%, untuk kesehatan 10%. Nah, kami di inspektorat tentu melakukan review untuk memastikan itu, Pak. Gitu ya. Apakah semua urusan wajib sudah terbiayai? Baru berikutnya adalah urusan pilihan. Gitu ya. Itulah review yang kami lakukan. Dari mulai review terhadap RKPD, termasuk juga review terhadap Renstra, Renja OPD, itu yang kami lakukan untuk memastikan proporsi dari APBD itu benar-benar diarahkan pada urusan wajib dulu. Baru berikutnya adalah membiayai urusan pilihan. Bahwa apakah itu telah sempurna? Tentulah tidak, gitu ya. Karena banyak juga urusan pilihan yang tidak bisa diabaikan. Mungkin begitu, Pak. Baik, Pak Kris dan Pak Victor narasumber kita, semakin menarik dialog kita pagi ini dan semangat tentunya. Tentunya tujuannya memberikan pencerahan, edukasi dan juga informatif kepada pendengar kita, kawan Sasarena dimanapun Anda berada. Kawan Sasarena, kita masih tetap di dialog Sasarena sampai jam 10 nanti, sampai jam 11 ya, jam 11 nanti, dan tema kita dari inspektorat adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana peran dari inspektorat. Kita akan sambung lagi kawan Sasarena di segmen berikutnya, dan saya ingatkan untuk kawan Sasarena yang ingin ikut berdialog di Talkshow Musaraina ini bisa menghubungi ke 0851 7229 1968. Nanti kita ingin penjabaran dari Pak Victor ini tentang tadi sudah disebutkan tupoksi sendiri dari inspektorat, kemudian apa kaitannya hubungannya sih antara inspektorat terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah dipaparkan. Tapi yang mungkin pengen diketahui oleh pendengar kita atau masyarakat Mentawai, partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Karena kita yakin inspektorat kalau berjalan sendiri tanpa adanya peran aktif dari masyarakat tentu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, nanti dijawab Pak Victor ya. Kita break dulu dan kawan Sasarena masih di Talkshow Musarena dan kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya. Tetap di Talkshow Musarena. 104,4 Radio Sasarena untuk kearifan lokal, kawan Sasarena. Kita ketemu lagi di Dialog Musaraina untuk hari ini dan kita masuki segmen ketiga. Masih bersama narasumber kita yang gagah Bang Victor Binsar Pandapotan Esos MM dan bla 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 bla, tidak saya sebutkan, panjang sekali ya. Beliau adalah Inspektur APLT, Inspektur Pembantu Khusus Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan kawan tadi sudah kita bahas bersama dan dipaparkan dengan baik sekali oleh Pak Victor tentang tupoksi dari inspektorat sendiri, kemudian terkait dengan tema kita yaitu peran inspektorat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mentawai juga sudah dipaparkan, termasuk kerja dari inspektorat dalam melakukan pengawasan ya terhadap aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Mentawai juga sudah dipaparkan. Nah, kini saatnya peran dari masyarakat ini, Pak Victor. Peran masyarakat dalam ikut andil melakukan pengawasan.
gitu kan. Ini penting, saya kira perlu dijelaskan bagaimana posisi masyarakat dalam ikut melakukan pengawasan terhadap para aparatur kita, gitu kan. Dan kawan, seperti saya sebutkan tadi, silakan kalau kawan ingin berpartisipasi, silakan mengkritik boleh, Boleh. bertanya boleh ya, Boleh. terbuka, ataupun berkomentar saja boleh di akun Facebook kita, juga di akun YouTube kita Sasaraina FM. Silakan kembali ke Pak Kris untuk Baik, dilanjutkan, dan mungkin Pak Victor langsung menjawab tadi apa yang menjadi pertanyaan kita tentang peran dari masyarakat. Silakan. Baik, terima kasih Pak Operator Mas Dio Suroso di pagi hari ini yang telah memberikan waktu kepada kita, bahwa kita di Mentawai ini setelah disampaikan tadi, secara kasat mata ini Pak, masyarakat kita ingin mengawasi, tapi mereka tidak tahu arah kemana. Lalu kemudian di inspektor sendiri ada yang kita kenal dengan Mr. Blowing. Lalu bagaimana cara pelaporannya, lalu bagaimana pelapor sendiri itu bisa terlindungi. Bagaimana bisa kita mengetahui, bisa memberikan kepada masyarakat ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Christian yang juga ganteng. Hostnya lebih pandai. Ya, tentu saja peran pengawasan pembangunan yang pertama di lini terdepan itu adalah masyarakat, ya. Karena masyarakatlah yang sehari-hari melihat aktivitas pembangunan ini. Karena masyarakatlah yang sehari-hari melihat apa yang dilakukan, baik oleh aparatur pemerintah ataupun penyedia barang jasa, gitu ya. Tentu di inspektorat kami sangat berharap masyarakat terlibat secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah, gitu ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya, bagaimana cara masyarakat berperan aktif? Tentu saja apabila melihat kejanggalan-kejanggalan ya. Yang pertama, masyarakat kita minta untuk mendokumentasikannya. Gitu ya. Sehingga ketika nanti laporan itu sampai ke inspektorat, kami tahu fokusnya seperti apa, kejadiannya seperti apa, gitu ya. Nah, selanjutnya kami sangat terbuka atas kedatangan masyarakat untuk melaporkan dugaan-dugaan penyimpangan yang terjadi, gitu ya. Jadi caranya yang pertama boleh datang langsung untuk menyampaikan, gitu ya. Tetapi tentu kami berharap ada semacam data-data pendukung ya. Data-data pendukung bahwa telah terjadi penyimpangan itu, gitu ya. Yang kedua, juga masyarakat di kabupaten kita ini kita melihat sangat aktif di media sosial untuk menyampaikan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar, di lingkungannya, yang berkaitan dengan pemerintahan. Kami di inspektorat juga aktif memantau media sosial itu, gitu ya. Jadi mungkin masyarakat tidak punya waktu datang ke inspektorat dan kebetulan juga aktif bermedia sosial. Kami memantau itu untuk menangkap kondisi-kondisi ya yang terjadi di masyarakat. Dan setelah kami melihat itu di medsos, kami tetap mendiskusikannya di inspektorat tentang tindakan apa yang harus kami lakukan, gitu ya. Itu baik di media sosial ataupun media-media online ya. Jadi belakangan ini juga ada berbagai berita dan sebagiannya yang kami anggap strategis kami tindak lanjuti. Tadi kalau tadi di jeda waktu tadi ditayangkan inspektur dan ada saya juga, itu juga dalam rangka merespon apa yang ada, informasi yang ada di media online. Kita langsung turun lapangan, kita ingin pastikan bahwa apa yang tertera di berita itu apakah benar itu terjadi di lapangan, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau tidak punya waktu, tidak bermedia sosial, bisa menyampaikannya dengan surat. Di inspektorat ada kotak pengaduan namanya, gitu ya. Jadi tidak perlu juga mencantumkan identitas secara jelas, tetapi tentu sekali lagi kami berharap ada data awal pendukung. Ada data pendukung Pak ya? Ada data pendukung. Sehingga kami bisa ke fokus persoalan yang disampaikan.
gitu ya. Dan apabila mungkin enggan datang ke inspektorat, nanti ketahuan saya yang melapor gitu. Kirimkan saja suratnya. Gitu ya. Dan itu juga banyak terjadi gitu ya. Jadi sekali lagi poinnya adalah kami sangat berharap peran aktif dari masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan ini. Dan kami akan berpartner dengan masyarakat dalam hal bahwa dugaan penyimpangan yang disampaikan itu benar, kami tentu sangat berterima kasih. Gitu Pak. Baik Pak. Kita di Mentawai ini misalnya kan seperti yang dijelaskan oleh Pak Victor tadi, bahwa inspektorat ini adalah sang penjaga. Ya. Sang penjaga itu ketika ada orang maling digonggong, kan begitu, dijaga kan. Lalu kemudian selain itu menindak, apa saja upaya pencegahan yang dilakukan oleh inspektorat mencegah sebelum terjadi, Pak? Atau misalnya kan ada sosialisasi di mana di tempat-tempat umum atau di sekolah atau di rumah ibadah. Sejauh ini sudah adakah sosialisasi yang dilakukan oleh inspektorat? Baik, ya. Sosialisasi merupakan salah satu program strategis di inspektorat yang tujuannya seperti yang Bapak sampaikan tadi dalam rangka upaya pencegahan. Setidaknya 4 tahun sebelum tahun ini kita melakukan sosialisasi ya kepada pemerintah desa, kepala UPT yang ada di kecamatan. Kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum ya, dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian, dalam rangka sosialisasi upaya pencegahan korupsi gitu ya. Itu sangat penting, kami memandang itu sangat penting karena banyak juga yang tidak paham apakah tindakan ini korupsi atau tidak. Nah, jadi dalam sosialisasi itu terjadi juga interaktif. Kalau saya begini, ini salah apa enggak? Terutama yang pertama dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, gitu ya. Yang kedua, yang paling kita konsentrasi beberapa tahun terakhir ini adalah penerimaan murid baru, gitu ya. Nah, pada jadwal penerimaan murid baru itu beberapa tahun sebelum ini kita selalu turun mengumpulkan para kepala sekolah untuk mensosialisasikan bagaimana mencegah korupsi pada program yang sedang dijalankan gitu ya. Termasuk juga ke OPD Pak. Ya. Jadi setidaknya dalam 1 tahun inspektorat itu mengadakan 2 kali rakorwasda, rapat koordinasi pengawasan daerah. Nah, di dalam rapat koordinasi pengawasan daerah itu kami selalu memaparkan kondisi-kondisi apa yang terjadi, termasuk temuan-temuan BPK, dan kenapa itu terjadi dan bagaimana upaya untuk mencegahnya. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan ini benar-benar sesuai dengan ketentuan dan terhindar dari yang namanya fraud, sehingga kita mengantisipasi bagaimana tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari ya. Nah, hal itu aktif kami lakukan. Nah, kembali ke tadi, ada 2 peran utama inspektorat. Yang pertama kegiatan assurance dan kemudian ada kegiatan consulting. Nah, sosialisasi itu masuk di dalam kegiatan consulting. Ya, mungkin juga seperti sekarang, gitu ya. Ini salah satu kegiatan yang dilabel dengan kata consulting. Kami mensosialisasikan apa yang kami lakukan, termasuk juga upaya-upaya dalam mengawal penyelenggaraan pemerintah. Begitu, Pak. Oke. Pak, kalau kita di Mentawai ini sekarang, Bapak Bupati Kepulauan Mentawai, kepala daerah yang gercep ya. Gercep. Yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya pembangunan di daerah kita, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Lalu bagaimana inspektorat menempatkan diri terhadap OPD-OPD yang sekarang ini pembangunan ini cepat tapi akuntabel? Oh ya, ya. Dengan kondisi Kabupaten Kepulauan Mentawai kita ini, yang mungkin juga banyak pihak tidak setuju bahwa dengan kata tertinggal gitu. Ya. Nah, yang pertama kita ingin sampaikan bahwa membandingkan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan daerah lain rasanya tidak tepat. Karena tidak bisa perbandingannya apple to apple gitu ya.
kalau kita mau melihat ke belakang bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai ini berdiri tahun 1999. Pasaman Barat itu lebih muda dari kita. Nah, kalau membandingkan Mentawai dengan Pasaman Barat berbeda jauh. Gitu. Karena Mentawai lahir dengan kondisi yang dimulai benar-benar dari nol. Kita tidak punya jalan aspal dengan segala infrastruktur yang masih minim. Sedangkan kabupaten kota lain yang justru lahir setelah kita, mereka lahir dengan kondisi sudah punya jalan aspal ratusan kilometer. Mereka sudah punya gedung sekolah yang banyak dan lengkap, gitu ya. Dan punya kantor-kantor pemerintah. Itu poin yang pertama yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, bahwa untuk mengejar ketertinggalan itu tentu perlu gerak cepat tadi, gitu ya. Tentu itu sebuah hal yang sangat kita butuhkan supaya setidaknya kita bisa mengejar ketertinggalan. Nah, bagaimana inspektorat melakukan pengawasan dalam rangka pencapaian tujuan itu? Kami tetap pada garis rencana kerja pemerintah. Kami berfungsi untuk mengawal rencana kerja pemerintah itu memang benar-benar berhasil. Dan itu tentu dituangkan di dalam LKJIP namanya. Ya. Kalau dulu namanya Lakip ya. Lakip ya. Nah, gitu ya. Kan disitulah dilaporkan bagaimana pemerintah bekerja, gitu ya. Apakah indikator-indikator yang ditetapkan itu telah tercapai? Dan itu pun kami review, gitu ya, sebelum dilakukan evaluasi oleh Kemenpan, gitu ya. Nah, tentu beberapa hari ini kami disibukkan dan memang tugas kami melakukan review terhadap rencana kerja anggaran dari dana yang bersumber dari tambahan transfer keuangan daerah, ya, transfer ke daerah itu, yang dengan penambahan anggaran karena terjadinya situasi bencana, yang diplot di dalam belanja tidak terduga. Itulah peran inspektorat untuk memastikan bahwa uang yang dialokasikan itu benar-benar tepat sasaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan dengan belanja yang terukur. Gitu ya. Nah, dalam hal itu apa yang dilakukan inspektorat? Kadang-kadang kita contohkan seperti ini, Pak. Pekerjaannya adalah membangun jalan. Nah, kemudian kita lihat RKA-nya gitu. Poin pertama belanja ATK, gitu ya. Katakanlah 5 juta, gitu kan. Kemudian belanja Natura 15 juta, gitu kan. Kemudian muncul lagi belanja perjalanan dinas luar kota 25 juta, gitu. Kemudian belanja modal peralatan komputer, gitu. Muncul lagi belanja modal kendaraan bermotor, gitu. Nah, fungsi kami adalah untuk memastikan benarkah belanja itu dilakukan atau dianggarkan dalam rangka mencapai tujuannya. Kalau pertanyaan kita dengan item belanja tadi, apa hubungannya belanja modal komputer dengan membangun jalan? Kan? Nah, itulah yang kami lakukan, bahwa belanja ini tidak tepat. Apa hubungannya belanja perjalanan dinas luar kota dengan pembangunan jalan gitu? Nah, itulah yang kami review dan di dalam rekomendasinya kami akan sarankan bahwa belanja itu tidak boleh dianggarkan. Kurang lebih seperti itu perannya inspektorat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah ini benar-benar sesuai dengan tujuannya. Dan sekali lagi untuk puncaknya adalah dalam rangka mesejahterakan masyarakat. Oke, Pak Victor, nampaknya kita sudah dapat respon dari pendengar kita. Namun pendengar kita ini hanya menuliskan pesan di WA yang saya sebutkan tadi. Ada nonim, ini bapak atau ibu kurang jelas ini. Saya bacakan pertanyaannya. Akhir-akhir ini terekspos di media ini tentang adanya indikasi bagi-bagi proyek oleh masing-masing OPD kepada pengusaha yang dekat dengan pimpinan daerah tanpa melalui prosedur yang semestinya. Bagaimana sikap inspektorat dalam menanggapi masalah ini? Walau meskipun ini Pak Bupati sudah menjawab kemarin ya, tapi silakan dari pihak inspektorat. Baik. Wah, ini terima kasih sekali. Ya. Kebetulan tadi pagi saya dengan inspektur juga membahas ini, gitu ya. Jadi
dapat kami sampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah itu by prosedur, tidak bisa serta-merta, gitu ya. Nah, bahwa kemudian ada mungkin isu atau dugaan bahwa bagi-bagi proyek terhadap siapa tadi, Mas? Pengusaha. Pengusaha yang dekat dengan pemerintah. Jadi tahapan pemilihan penyedia itu sesuai dengan aturan dan kami pastikan bahwa itu dilakukan oleh teman-teman di UKPBJ. Yang pertama itu adalah penilaian kualifikasi. Iya. Itu ya. Bahwa yang bisa ditunjuk menjadi penyedia itu adalah perusahaan yang qualified. Qualified dari sisi apa? Yang pertama qualified dari sisi perizinannya gitu. Apakah dia mempunyai perizinan yang lengkap? Kemudian qualified dari sisi apa? Apakah dia mempunyai sumber daya manusia untuk mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan kebutuhan? Yang ketiga, apakah perusahaan itu qualified dalam hal dia memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan? Yang selanjutnya adalah apakah perusahaan itu qualified dari sisi keuangan? Itu dibuktikan dengan dukungan permodalan yang dikeluarkan oleh perbankan, gitu ya. Nah, sepanjang ini kami tidak melihat bahwa teman-teman di UKPBJ mengangkangi aturan itu, gitu ya. Itu yang kami lihat. Bahwa kemudian tercipta pikiran bahwa para penyedia ini dekat dengan pimpinan daerah itu soal lain, gitu ya. Bagi kita yang penting, apakah penyedia ini qualified, memenuhi syarat ditunjuk sebagai penyedia pada pekerjaan itu. Bahwa faktor-faktor subjektif, ya kita menyadarilah bahwa kita di Mentawai ini saling kenal. Kita berinteraksi hampir setiap hari. Dari interaksi-interaksi yang kita lakukan tuh mungkin ada kesan yang negatif dan mungkin juga ada kesan yang positif. Tetapi wilayah-wilayah subjektif itu tidak bisa diakurasi. Yang paling penting adalah bahwa pemilihan penyedia itu harus sesuai dengan ketentuan. Dalam hal misalnya ada masyarakat atau siapapun menilai bahwa perusahaan itu sebenarnya nggak qualified. Wah, kalau itu silahkan disampaikan ke kami. Kami akan segera tindak lanjut. Iya. Gitu, Pak. Baik, mudah-mudahan untuk Bapak atau Ibu anonim tadi ya sudah terjawab oleh narasumber kita tentang pertanyaan ini yang disampaikan. Kita masih punya waktu 10 menit lagi, Pak Christian, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Sekarang ini Pak, yang kita ketahui bahwa inspektorat adalah sebagai pengawasan, katakan saya boleh mengatakan ini klinik. Tempat penyembuhan, katakanlah seperti itu Pak ya. Memperbaiki atau konsultasi bisa kita lakukan di sana. Lalu kemudian melihat potret ke belakang Pak, beberapa aparatur daerah misalnya juga dengan para kepala desa atau startupnya juga mungkin enggan menyampaikan atau konsultasi di inspektorat, atau mungkin merasa takut, atau mungkin merasa sepele, atau mungkin ada faktor-faktor lain. Lalu kemudian pertanyaan kita, apakah ada pendampingan dari inspektorat sendiri agar masyarakat kita, termasuk masyarakat kepala desa kita, tidak tersandung dengan hukum? Baik, ada dua hal ya. Kenapa masyarakat enggan datang berkonsultasi atau siapapun, apakah dalam hal ini ASN atau aparatur desa? Rasanya sepanjang ini, beberapa tahun belakangan ini, orang semakin mengenal inspektorat itu sebagai strategic partner, Pak. Banyak hal teman-teman ASN datang ke inspektorat untuk datang berkonsultasi. Kalau kejadiannya begini, harusnya tindakannya seperti apa, gitu ya. Sekali lagi, kami mau bilang bahwa inspektorat itu bukan lembaga penghukuman. Dan sekali lagi, kami telah berganti paradigma. Kami bukan watchdog tadi atau anjing penjaga rumah tadi, bukan. Kami adalah teman, strategic partner dari semua, baik di OPD ataupun di pemerintahan desa. Jadi rasanya tidak ada alasan keengganan atau apalagi rasa takut ya. Apa yang ditakutkan? Kita sama-sama PNS, kami tidak pernah
ya kami tetap berusaha humanis ya di inspektorat itu. Jadi rasanya tidak tepat itu. Yang kedua, apa sih upaya yang dilakukan inspektorat dalam rangka mencegah persoalan hukum yang terjadi? Itu yang kita sampaikan tadi, bahwa kami tidak dapat memastikan apa yang teman-teman lakukan di OPD itu. Contoh, ada pertanyaan paling kritis, Pak. Ini sangat menggugah perasaan saya. Sekian tahun yang lalu ada kasus yang cukup besar di Dinas Pekerjaan Umum kita ya. Ketika saya duduk di sebuah kedai, ada seorang teman yang bertanya kepada saya, sebenarnya di inspektorat itu kalian ngapain? Gitu ya. Tidakkah kalian bisa mengatasi atau mencegah kejadian korupsi yang terjadi di Dinas PU itu? Gitu ya. Wah, itu kan pertanyaannya tajam sekali gitu ya. Nah, secara spontan saya bilang bahwa saya tidak tidur di depan berangkasnya PU gitu ya. Gitu ya. Bahwa upaya-upaya pencegahan yang kami lakukan juga sangat terbatas gitu ya. Karena perilaku korupsi itu adalah perilaku gitu ya. Itu apa ya? Habit ya, kebiasaan gitu ya. Nah, artinya kami tidak bisa mencegah orang secara personal untuk tidak melakukan tindakan-tindakan penyimpangan yang berujung pada korupsi itu. Tetapi begitupun kami terus melakukan pengawalan-pengawalan dari mulai misalnya pekerjaan PU ya. Kami melakukan review HPS namanya. Jadi dalam membentuk HPS pun kami sudah telisik. Nah, ini misalnya dikatakan sewa dump truck 1 bulannya 8 juta. Kita tanya, ini uang 8 juta dari mana? Apakah kalian telah melakukan survei? Ya, kami telah melakukan survei. Mana buktinya? Gitu, Pak. Jadi upaya pencegahan-pencegahan itu sudah kita lakukan dari awal. Bahwa kemudian pelaksanaannya nanti tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan itu, dilakukan penyimpangan, baik sadar atau tidak sadar gitu. Karena kita tahu juga ada kasus korupsi yang dilakukan dengan ketidaksadaran, Pak, gitu ya. Nah, tentu kami tidak bisa membatasi tindakan itu secara personal ya. Tetapi kami tetap berupaya melakukan himbauan, melakukan pencegahan-pencegahan di awal. Ya, itu tadi yang kita bilang. Review itu adalah kadang-kadang teman-teman OPD muak, Pak. Ini inspektorat hari-hari minta dokumen. Hari-hari manggil. Kalian ini ngapain sebenarnya? Ini uang fotokopi habis gitu. Hanya untuk memenuhi permintaan-permintaan dokumen kalian ini gitu ya. Tetapi kami harus lakukan itu gitu. Karena itu adalah amanat. Jadi di inspektorat itu banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang bersifat mandatori. Jadi maksudnya mandatori itu ya harus dikerjakan gitu ya. Itu perintah. Jadi harus dilakukan dan kami harus lakukan itu. Kami menyadari mungkin teman-teman OPD sedikit disibukkan oleh kegiatan pengawasan yang kami lakukan. Tetapi kami harus lakukan itu dalam rangka upaya mencegah adanya kecelakaan-kecelakaan di belakang. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu kami berharap teman-teman di OPD atau di pemerintah desa, ayo kita sama-sama untuk menyelenggarakan pemerintahan ini dengan baik, bahwa kami ada untuk mendampingi teman-teman, bukan untuk mencelakai atau bukan untuk menyibukkan tadi, gitu ya. Bahwa apa yang kami lakukan ini juga penting untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan di belakang hari. Gitu, Pak. Baik, rekan Christian dan Pak narasumber kita, Pak Victor. Kita di bagian akhir ini mungkin bisa dipaparkan oleh narasumber, oleh Pak Victor tentang tema kita. Ini kan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi kan tidak semudah itu dalam ikut mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Tentu ada hambatan-hambatan yang ada gitu kan. Menurut Pak Victor, apa kira-kira hambatan untuk bisa mencapai kesejahteraan masyarakat Mentawai? Itu yang pertama. Yang kedua tentunya harapan dari pihak inspektorat tersendiri terutama dalam rentang waktu 1 tahun ke depan
untuk mewujudkan seperti tema kita tadi, peran inspektorat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Silakan Pak. Baik, terima kasih, Mas. Ya, tentu sekali lagi kesejahteraan ini adalah sebuah kata yang paripurna ya. Iya. Nah, ini kalau sebenarnya kesejahteraan itu bisa diwujudkan, sebenarnya PR kita sudah selesai gitu ya. Iya, benar. Maka kesejahteraan itu adalah puncak dari segalanya gitu ya. Nah, kalau kita baca di RPJMD bahwa sejahtera itu diartikan bahwa terpenuhnya kebutuhan. Gitu. Nah, ini tentu sebuah hal yang luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana mencapai kesejahteraan? Apakah kita sebenarnya mampu mencapai kesejahteraan? Kita harus optimis bahwa kita mampu mensejahterakan masyarakat. Karena itulah pemerintah ada. Karena itulah ada uang dalam APBD itu. Gitu. Tapi kenapa pertanyaannya, kenapa belum sejahtera? Bahwa terdapat hambatan-hambatan tadi seperti yang ditanyakan tadi, Mas. Yang pertama, sekali lagi bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai ini banyak keterbatasannya jika dibandingkan dengan daratan Sumatera sana. Yang pertama, hal yang paling mendasar, kita tidak punya pasir yang bisa digunakan untuk konstruksi. Betul. Itu kita mesti beli dari luar. Kita tidak punya batu untuk konstruksi. Gitu. Itu keterbatasan dari sisi sumber daya. Gitu ya. Sehingga apapun proyek yang kita lakukan di Mentawai ini semuanya mahal. Gitu ya. Itu keterbatasan yang pertama. Kenapa kata sejahtera itu belum segera kita capai? Karena kita punya keterbatasan. Salah satunya itu. Iya. Kemudian akses kita terbatas. Iya. Kalau Pemda lain, mungkin katakanlah pesisir selatan, memobilisasi 1.000 sak semen, mungkin dia hanya perlu uang 2 juta. Di Mentawai, memobilisasi 1.000 sak semen harus mengeluarkan uang sekitar 60-70 juta. Begitu situasinya, sehingga mahal. Nah, itu bersambut dengan keterbatasan fiskal kita, di mana fiskal kita juga terbatas. Ya, kita sampai saat ini kan masih tergantung dari dana transfer yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Nah, kita punya harapan baru dibentuknya OPD baru, Badan Pendapatan Daerah. Kita berharap pembentukan OPD baru ini benar-benar dapat mendongkrak ya pendapatan daerah sehingga terjadi penguatan fiskal, gitu ya. Jadi kita juga harus legowo menerima bahwa uang kita terbatas, jadi tidak bisa main sulap ya, gitu ya. Karena sumber daya yang ada dalam hal ini keuangan sangat terbatas untuk dialokasikan dalam rangka percepatan, gitu ya, untuk menciptakan lompatan-lompatan pembangunan. Nah, kini kita bersyukur terakhir ini kita mendapat tambahan transfer sebanyak 108 miliar yang kita plot di BTT untuk dalam rangka pemulihan pasca bencana. Kita berharap itu benar-benar bisa dioptimalkan untuk menciptakan infrastruktur dan juga pada akhirnya untuk mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga tentu kita juga tidak bisa menafikan bahwa pengelolaan keuangan kita belum optimal ya. Maksudnya belum optimal itu masih banyak terdapat inefisiensi gitu ya. Bahwa belanja-belanja yang dilakukan tidak tepat gitu ya, dan ada pemborosan sebagaimana setiap tahun itu dituliskan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. Ya, tetapi apapun itu tentu kita harus tetap optimis bahwa kita terus bergerak untuk mensejahterakan masyarakat, dan sekali lagi fungsi kami di inspektorat adalah mengawal program, gitu ya, mengawal program yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah dan memastikan indikator-indikator capaian-capaian telah ditetapkan itu memang benar-benar berhasil dicapai, gitu Pak. Baik, Pak Victor, narasumber kita semangat sekali, tapi sayang sekali waktu kita terbatas dan tanpa terasa kita sudah 60 menit ya. Kalau kita panjangkan tentunya tidak akan habis karena sangat asik dialog ini ya. Apalagi masyarakat tentu pengen
banyak tahu tentang apa itu inspektorat, kemudian perannya, tugas pokok dan fungsinya, dan juga dikaitkan dengan tema kita, yaitu upaya inspektorat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak hal yang tentunya harus kita bahas. Tapi kawan Sasarena, waktu kita hanya 60 menit. Lain waktu kita undang lagi Pak Victor ya. Siap. Untuk membahas berbagai hal yang mungkin belum tercover pada dialog kita hari ini. Silakan Pak Christian ditutup dialog kita hari ini. Baik, mungkin sebelum kita menutup Pak ya, mungkin bukan untuk ditanggapi, tetapi mengingat apa yang telah disampaikan oleh kepala daerah pada saat pelantikan para kepala desa yang di sini, bahwa disarankan kepada kepala desa karena ketergantungan seluruh APBD kita ya, keterbatasan semua. Jadi pesan kepala daerah bahwa setiap kepala desa itu harus mampu berinovasi, menggali potensi di desanya masing-masing, karena desa masing-masing itu punya potensi yang berbeda-beda. Nah ini, lalu bagaimana dengan mengelola dengan desa, tentu perlu konsultasi dengan di inspektorat bagaimana cara mengelola dengan baik, itu kan potensi mereka. Baik, itu saja mungkin yang kami bisa sampaikan, itu tidak perlu ditanggapi dan itu nanti di luar ruangan lain didiskusikan lagi itu, ya. PR-nya untuk para kepala desa kita untuk Siap. diminta. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Victor atas waktunya bisa bersedia datang ke studio untuk berdiskusi, dan tujuannya tentu untuk memberikan edukasi informatif kepada masyarakat Mentawai. Lain waktu jangan bosan untuk kita undang lagi untuk membahas tema-tema menarik lainnya. Siap. Baik kawan Sasaraina, demikian kebersamaan kita di Talkshow Musaraina hari ini bersama Bapak Victor dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dalam mewujudkan Mentawai maju dan sejahtera. Saya Dio dan juga rekan kita Christian undur diri, dan kita akan ketemu lagi di Talkshow Musaraina dengan topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.